sih menurutku serem. Iya, soalnya udah hampir banyak orang yang diganggu gitu kan ya. Ya ini juga nyambung ke tadi dengan ucapan gitu ya. Kita harus jaga ucapan karena memang dulu aku lupa itu sekolah mana, karena aku sama Kak Nurdiana ini kebetulan ngajar di dua sekolah yang sama ya dulu. Nah itu ada yang satu orang itu kesurupan juga, itu di daerah Sleman, di sejarah ini ya, peninggalan sejarah gitu. Kalau ada pasti tahu daerah Sleman perbatasan dengan Klaten. Langsung ya arahnya. Udah harusnya tahu, kalau nggak tahu kebanyakan. Iya. Nah di situ kalau menurut senior ya kan, menurut para senior itu memang di situ ada satu pohon yang batu. Pohon atau batu? Batu. Oh batu. Batu yang dipagari itu kan? Iya, pokoknya di situ dikasih pagar mengelilingi gitu ya. Dan kita nggak boleh. Dan di situ kan juga ada pohonnya. Kita nggak boleh ambil daunnya. Kita nggak boleh duduk di dekat situ gitu kan. Jadi emang kita harus jaga banget di situ. Nah, suatu malam ada satu adik yang kesurupan. Setelah diobati, ya itu kan walaupun satu namanya juga adik-adik, pasti yang lain juga jadi ini ya riuh gitu kan. Kenapa kayak gitu. Oh, MTS. Nah, cewek kan yang iya. Aku lupa itu sekolahnya. MTS. Lupa juga kan. Pokoknya itu. Nah, setelah diobati, kebetulan dulu tim kita itu kan ada satu kakak yang bisa mengobati gitu kan. Diobati sama beliau, terus habis itu dia itu si anak yang kesurupan tadi, dia bilang intinya nggak boleh ngomong-ngomong kasar. Tadi aku datang ke sini, aku mau menyampaikan kalau anak-anak yang lain tuh jangan ada yang ngomongnya kasar, terus jangan mendekat ke sana, intinya kayak gitu. Nah dari situ kita kan juga bisa ambil hikmahnya, kalau ternyata si makhluk ini mereka punya dunia sendiri. Biar mereka itu nggak ganggu kita juga jangan ganggu mereka gitu kan. Kalau kita di tempat baru ya dalam hati kita salam dulu. Kalau kita muslim kita salam dulu, assalamualaikum, dalam hati aja. Terus habis itu ya kita nggak terus ngomong seenak kita, bilang A, B, C, D yang mungkin adik-adik paham lah kata-kata yang jelek itu jangan disebutkan. Terus juga kalau tangannya ya jangan ngerti. Nah itu yang sering banget bermula dari itu, udahlah langsung lah ya kan. Anak-anak yang mungkin tidak bersalah, yang biasanya yang jahil itu temennya, tapi yang kena yang lainnya, yang gampang kesurupan itu yang kena. Yang jahil sok jagoan ya kan. Jadinya terus itu buat kerjaan pembinanya buat ngomel. Itu nggak ada hentinya tuh. Tapi pas mau itu luar biasa loh anaknya ini kan, dia cewek itu ternyata dia bisa mengontrol saat di kerasukan, dia bisa kontrol dirinya sendiri. Akhirnya dia dengan kesadaran dia bilang, Kak ini Kak, dia bilangnya gini ya. Dia masih dari situ. Itu salah satu yang ini ya Kak, nggak terlalu terus jadi hype banget ya waktu itu. Yang hype adalah setelah itu, kalau dulu Kak Arep langsung mengumpulkan semua anak-anak dan langsung disidang di lapangan. Nah, itu kerjanya pembina, muncullah pembina-pembina istilahnya galak kayak saya. Iya kayak kamu, kayak saya. Kalau saya kan nggak galak ya. Iya, nggak galak. Ada yang tahu. Nggak galak, iya nggak galak. Ini tipsnya sih ya, jadi sekalian ngasih tips juga ya Kak. Gimana caranya supaya kalau pembina itu nggak banyak marah. Sebenarnya kita marahnya karena memang kita berada di lokasi yang bukan tempat kita, jauh dari sekolah, jauh dari rumah.
dan tanggung jawab adik-adik itu ada di pembina. Jadi kalau adik-adik kenapa-napa, yang bakal ditanyain pertama itu adalah pembinanya. Tadi ngapain kok bisa seperti ini? Nah jadinya kalau ada 1-2 hal yang mungkin adik-adik kok sudah nyeleweng dari aturan yang itu nanti berakibat fatal gitu ya untuk adik-adik sendiri, pembina itu bakal tegas gitu. Sebenarnya kita nggak galak, kita nggak pengen marahi kalian semua ya, tapi karena adanya kok kalian dikasih tahu ngeyel, nah itu jadilah muncullah singa-singa yang tertidur lama itu. Mungkin cuma biasanya suaranya gitu. Iya. Bisa ke tas gitu ya langsung. Ibaratnya dari lapangan sini sampai lapangan sana itu cuma meninggikan suara aja sih sebenarnya, bukan kita mau memarah. Cuma ada nada suaranya yang tinggi. Ini adalah karena kita punya tanggung jawab juga, ini tanggung jawab ke kalian, ke sekolah itu yang kita memberikan. Simpel sih sebenarnya. Kalian baik, kita juga semakin baik. Terapkan aja nih, diterapkan aja jasa dharma. Betul. Itu cara gitu biar kita itu aman-aman, kalian aman gitu kan. Yang terakhir dasa dharma 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu guys. Nah itu ya mungkin adik-adik yang masih sekolah terus kok ngerasa kok pembina aku galak banget, itu jadi introspeksi. Kalau mungkin udah introspeksi kok nggak nemu titik cerahnya, ya mungkin itu hobi ataupun dicerahkan. Kita juga suka mencerahkan, termasuk dengan lampu-lampu taman ya. Banyak hal gue. Nah itu dari Kak Siti ya kan. Nah sekarang kita lihat dari pengalaman sesepuh. Sesepuh api unggun biasanya ya. Jadi sesepuh api unggun paling saat itu ya belum paling tua itu. Tapi pembina paling kalem gitu kan. Iya. Kalau kita berdua sering ngocehnya gitu kan. Karena bayangkan kalau sudah dua pembina ngoceh, tapi yang ngoceh hanya mau jadi apa dari kita. Pembina paling kalem, kita punya porsinya masing-masing gitu kan. Tapi kan saat kalau memang sudah tidak bisa ya kita serahkan Kak Nur, monggo. Kan ya. Kita langsung monggo gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai sama Kak Siti sudah selesai gitu kan. Nanti kita sama gitu. Tapi kalau dua ini bertahap belum selesai ya kan, langsung gitu. Kanor. Monggo. Oke, silakan waktu dan tempat. Aduh, gak ada. Kalau silakan ini saya pribadi pertama tidak pernah punya kemampuan atau kepekaan untuk mencerna dengan hal goib ya. Tapi kan kalau kita saya sebagai muslimah harus mempercayai hal goib pasti kan. Nah, kalau pengalaman apa namanya horor itu awal mulai itu SMA itu. Kalau SMP itu mungkin nggak terlalu pernah merasakan atau mengalami, bahkan kalau sampai saat ini saya belum pernah dari melihat atau belum pernah sampai saat belum pernah. Cuma kalau sering berdampingan dengan hal seperti itu beberapa kali sering kan, tapi mungkin yang tak kan beberapa poin yang nanti sedikit sedikit tidak menyentuh ranah orang lain atau seperti apa ya gitu saya gitu. Kalau dulu sih pertama itu kan pengalaman pertama yang belum mengalami berdamaian hal itu kan dulu ada kegiatan Man 2, aku kalau Man 2 ya Man 2 kelas 10 ada kegiatan, kalau yang tahu ini ada jual pembaraan terus kita jalan beberapa hari, kemudian di momen hari itu karena partner kita ada yang mengalami gangguan seperti itu lah. Akhirnya itu yang pertama kali kayak gitu. Dampaknya nggak cuma saya dulu, tapi sampai setelahnya pun juga ada. Bisa badan kita juga ada gitu. Terus momen lagi itu kelas 2 SMA. 2 SMA itu kegiatan kemah ambalan. Ambalan itu momennya di Sleman juga. Ibu Sleman ini kadang horor ya. Sleman banyak pohonnya Kak. Jadi Sleman juga katanya dulu ada pohon sing oleh diganggu lah itu lah poin itu lah. Kita sebagai panitia ya siap gitu. Tapi kalau ada di kita sudah nggak tahu kan. Kalau dia kan pembina lebih mengerahkan ke jalan ambulan gitu kan. Kita cuma mau wanti-wanti dan seperti itu kan. Oke, bisa jadi. Nah ternyata kalau di Man 2 itu biasanya malam kedua itu ada pelantikan
penyematan bed bandara. Oh iya. Penyematan bed bandara itu misalnya kita ada kegiatan jalan malam gitu, terus nanti sampai ke satu titik A gitu, baru nanti kita seperti biasanya kita gitu lah. Sampai itulah penyematan itu. Nah, prosesi kan kita ada survei sudah survei sebelumnya kan kita mungkin kalau ada yang belum tahu sebagai kakak senior atau sebagai panitia atau sebagai kepemimpinan itu sebelum menyuruh adiknya terjun itu kita sudah terjun dulu. Contoh kakak ini sudah cuci kain, suruh mandi kain, jadi contoh. Ya itu mungkin pengalaman lucu ya nanti. Jadi terjun dulu situ, dan itu pun kalau dulu jadi penambangan kita survei itu gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali sampai berarti apa lah berarti. Nah satu malam itu, kalau di Mandua itu dulu adik-adik yang kelas 2 sebelumnya kita bagi tim 2 orang. Satu jalan, 2 jalan, 3 jalan. Terus karena saya pemangku adat, di situ posisinya saya di terakhir di pos, saya berangkat terakhir karena teman saya dari sana duluan, beberapa teman berangkat dari sana duluan. Saya kan itu harusnya kalau dari tempat kemah sampai ke lapangan belakang itu cuma paling 10 menit itu kalau jalan normal, kalau sama pos paling 30 menit aja. Tapi ternyata sampai di sana tak cek karena aku yang terakhir nyisir terakhir di situ ternyata ada 2 anak ini yang nggak ada. Padahal gitu ya. Padahal nih kalau di Bogor itu kan di lapangan itu rutenya itu kan jelas ada 2 percakapan ini. Ini kita ambil yang sini, langsung ke situ pada ada yang sini. Udah dikasih tanda X, kita kasih tahu dari awal. X itu nggak boleh lewati gitu kan. Berarti. Tapi sebenarnya kalau kita lewat tanda X itu juga judulnya kode begini sama juga. Cuma nanti ada percabangan lewat jalan sawah pun itu ke situ pun nanti rute kalau siang jelajah siang itu juga sama. Tapi pun itu nanti nggak akan selama ini carinya gitu kan. Maksudnya ketemu harga itu. Kan? Situ tak cek semua si A ini nggak ada. Tak cek lagi ke Uber ke berhasil lewat balik lagi tak cek lagi. Ada terus habis itu balik ke situ ke tempat itu karena senior juga ada di sana terus nggak mungkin ada anak itu di proses itu udah suruh makan celah gitu kan. Aku pengen ini anak ewong gitu ini terus habis itu tidak teman satunya lagi saya muter dari kalau tanda X itu cuma berdua cewek cowok yang tak punya cowok karena aku kayaknya kebalik nggak mikir cowok gitu cewek kan berilah set lewat rute yang jajah itu pak padahal asal gitu karena kalau pedis kayak wong gitu main tanggung jawabnya kita saya justru saya ketemu Nindi, ketemu kita susul lagi sampai muter lewat jelajah itu, lewat depan Bogor lagi, saat kita ada berberus biaya nak umur saya akhirnya tadi kita usah karena otak itu mungkin pertanyaan tak berjegi kita internet pas ada subuh saya lewat dengan saya anak 2 itu gini jalan gini duduk anak itu sih tak jalan ini sih tak lewatin waktu lagi mau jadi ya terus muter nih terus 2 kali bahkan yang kali subuh ini dia ngomong ini linggo ini tidak sendiri ya gue nggak salah ya kalau gue nggak salah tapi saat ini kan di kayak makannya mana gitu sih ya jadi kan refleks ya karena mengejar pelantikan penyematan yang aku dari sana pokoknya nggak mau ngasih tahu Bina pokoknya bicaranya adik mencari ini karena mau Bina tahu sih masih lagi ketemu anak ini malah panjang tak tinggal kok nih sih aku tuh ini ceng lu modelnya ceng lu cowok 2 1 terus gue coba tinggal itu jadi itu momen yang pertama kali sing tak alami secara berbeda langsung terus itu kelas anggap aja kelas alumni damping lagi adik angkatan posisinya di sekolah karena kalau di sekolah itu katanya ya karena di lantai atas itu ada yang kayak gitu kan nah ternyata kedengaran ada musyam itu
kegiatan sampai maghrib itu pembinaan nggak ada ya. Adanya aku sebagai ketua bagian itu. Jadi niat saya balik, terus niatnya sampai pulang lah, pulang terus ini sudah pulang terus tiba-tiba ayo maghrib pulang. Nah pulang ternyata pas aku turun ke bawah ada anak ini yang kesurupan. Berat ya kesurupan dua. Yo mungkin nggak tahu juga kenapa ya, sebenarnya turun dua terus tak bawa ke musola, lah kan saya nggak punya ilmu apa-apa menangani saya nggak punya apa-apa. Terus ternyata maksudnya usut anak ini ikut kegiatan suatu skala ya, terus di Gunung Kidul ternyata katanya ke bawah sampai sini katanya ya mau ke gone neng tasnya orang paham tuh ke bawah tuh lewat mana gitu ya, bawa sampai ke situ sampai orang tuanya ya itu. Bagi saya sebagai alumni tapi nggak tahu misalnya anak ini kok diizinkan ke kegiatan seperti saya jadi bisa menjelaskan adalah karena ini kalau kesalahan biasanya sudah ada izin dari orang tua misalnya. Menurut saya ini bukan pure salahnya kita karena kalau orang itu menyetujui ya benar ada itu kan gitu. Ternyata jadinya yuk saya mencoba untuk sebisanya yuk sing tak wocopo begitu itu akhirnya benar sampai Isa itu ada Isa kata ya momen itu ada Isa itu baru dia bisa lepas gitu, baru bisa sadar. Saya itu jaga sekolah juga nggak ada waktu itu Kak? Nggak ada, nggak tahu nggak ada pokoknya nggak ada kayaknya pokoknya tertinggal aku di situ soalnya itu posisinya malam maghrib gitu ya kan pergantian cuaca nggak tahu sih maghrib itu pokoknya di situ. Nah ternyata temanku yang satu sama aku itu merah dan saya ame kan ya paling berguna itu saya tak ngalamin kan tak kebelet dari bisa mana lagi rampung ke tambah lula pusing misalnya itu momen kalau sama kalau di cara pembinaan sebenarnya berapa ya nggak ada cuma paling di MTS itu perbaikan sih di Bumi Pelan itu kan berapa kali peninggalan sejarah itu ya. Kalau yang lainnya sih saat membina tidak pernah merasakan juga tidak mau merasakan seperti itu walaupun dulu yo di Sleman juga sing aku terakhir ikut pembina itu kemah itu sama nombung itu kan suruh jogo pos dewi kan aku Diane ada pos doang ngepe ini di posisi posan bung sendiri yang berpikir ini setelah tinggal gitu Pak. Jadi kira-kira kita perlu mengalihkan suatu momen itu biar suatu suasana juga gitu. Terus yang menurutku momen yang paling juga lumayan chaos itu saat kegiatan mandua juga di satu lokasi lah ya, masih A gitu kan. Itu masih di Jogja? Masih di Jogja itu juga mana namanya? Nggak hanya 2 orang, cuma 4 orang itu dan apa namanya voice-nya pembinanya itu juga berbeda nggak mungkin aku nozong terus jawabnya aku memang lur kita hanya alumni diundang gitu kan tiba-tiba terus datang ke sana ternyata ada beberapa yang nggak tahu kenapa kok 1 orang tumbang terus 2, 3, 4 nggak tahu ya pokoknya kayak gitu ya aku saya build dan saya nggak punya ilmu bagaimana karena kondisi kepepet dan apa yang mungkin sedikit aku tahu bagaimana mungkin membaca apa ya tak baca sebisaku gitu kan pokoknya ini itu lama banget itu momen paling lama menyembuhkan itu kan lama banget terus sampai jam berapa ya kira itu benar-benar akhirnya difokuskan terus akhirnya rasa ikut di sini sana ini dibagi tim balik biar nggak terganggu semua kalau semua nanti terfokusin nanti aku makan langsung kita fokuskan sana di sini gitu kan terus akhirnya di lokasi itu ternyata anak yang ini anak itu punya kemampuan cuma orang tuanya punya gitu terus karena sempat dia-nya itu nelfon ke orang tuanya kayaknya memang ada seperti ini terus akhirnya karena menurut aku nggak mampu dipanggilkan sama yang jaga sekolah itu akhirnya yang menyembuhkan yang jaga sekolah cuma asrama itu karena menurutku paling kira karena
4 orang itu kemudian satu sadar langsung ada. Oh. Berarti orang-orang itu terus tambah lagi satu lagi katanya habis lihat apa itu tambah lagi berapa sih? Biasanya nyalor kayak gitu sih. Iya, beberapa kejadian juga seringnya langsung ya gitu banyak. Ya mana mungkin juga perasaan juga saat ada kegiatan seperti itu kita bisa secara pembina mungkin juga punya apa ya, atau ada adik dengan ambulan atau apa itu punya rencana B yang biar tidak terfokus sama ini biar ini selesaikan ini kalau ada ini biar jalan terus, karena kalau nanti disamakan nanti terus tambah gitu. Nah itu mungkin lebih ke ini ya Kak, kita harus tahu situasi kondisinya terus bisa menentukan oh ini harus seperti ini gitu. Itu pengalaman sih itu sebenarnya pengalaman. Kalau di kesalahan sih nggak pernah sih, atau yang saat pribadi saya nggak pernah merasakan seperti itu. Biasanya sih kalau di kesalahan memang harusnya nggak pernah, karena kan ibaratnya kebudayaannya itu tinggi ya, maksudnya kegiatan itu super tinggi, lebih tinggi dari biasanya lebih kata harusnya. Nah kok dengan hanya tempatku tuh baru beberapa tahun terakhir sih. Kalau di Sawu kalau secara balik mungkin kalau yang beberapa tempat yang kalau ada berarti ada kan kita di Bosan kan Raleigh Rono kita nggak akan kesana gitu, kita untuk apa harusnya. Tapi mungkin kalau dulu beberapa momen juga ada, tapi kalau pribadi saya nggak ada. Kalau temanku yang lain ada, tapi kalau nggak. Aku penasaran yang 2 anak tadi sih ceritanya kayak gimana dia terus yang 2 anak habis itu boy yang 2 anak hilang tadi itu loh pas di dia itu cuma bilangnya adalah Mbak aku tuh melu rute gitu. Aku tuh rute gitu. Baru tahu kok mungkin itulah nanti dia muter itu sebenarnya kalau mana terus apa namanya nggak kira dia bilang begini kalau nggak ketemu berapa kalau dia gitu rute itu sebenarnya ketemu lapangannya gitu. Jadi kan jalannya kan ini jalannya aspal itu nggak motor paling bisa kan. Lapangan di sini, jalan di sini. Harusnya kalau misalnya dia lewat sini ketemu sama ini jadi ibaratnya 2 anak ini juga mereka nggak sadar, nggak tahu ya maksudnya, tapi mereka nggak pernah jadi kayak diceritakan gitu. Soalnya itu aku ingat juga, jadi inget pernah ngalamin kayak gitu juga. Bukan aku sih yang ngalamin, tapi teman-teman Saka juga kan. Posisi aku udah kerja, tempat kerja itu kan pulang jam 4. Nah aku tuh nyusul gitu kan, nyusul ke sana. Kita udah punya plan nih, nanti sebelum maghrib tempat rute pengambilan bed nanti dikasih Rafia ya gitu. Terus nanti sawah yang dilewati dikasih Rafia juga buat pengaman gitu. Nah teman-teman itu jam 4 udah turun, udah pasang Rafia gitu kan. Kok ada 3 motor berarti ada 6 orang. 4 motor atau 3 orang, 4 motor atau 3 motor kayak gitu kan. Nah yang satu itu kan bawa Rafia yang gulungan gede, itu jatuh. Nah terus jatuh dinding gitu kan agak jauh. Nah dia putar balik, terus yang 2 atau 3 itu nunggu di pos gitu, di Cakro kayak gitu kan. Di pos kampling itu bilang, Kak tunggu di sini aja ya, aku tak balik jemput mereka ya gitu kan. Nah 1 motor balik berarti ada 4 motor 8 orang gitu kan. Nah yang 2 ini dia masuk di area pengambilan bed gitu loh. Nah yang 2 motor ini kan masih di bawah. Nah yang tadi nunggu itu mereka nunggu sampai dia masuk di pengambilan bed, balik lagi ke pos kampling kok belum datang sampai 1 jam, sampai jam 5 itu belum balik. Terus mau suruh itu kan yang 2 ini turun ke pos istirahat, pos 2 kalau dulu. Terus habis itu sampai maghrib belum balik-balik, di telepon nggak bisa, mereka nggak bawa HP juga, pakai HT nggak nyaut.